Halo, selamat, siang, pagi, atau malam kepada teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas tentang Social Entrepreneurship 101. Tapi tak kenal maka tak sayang, maka kenalkan nama aku Heni. Saat ini aku merupakan, project associate dari platform usaha sosial. Platform usaha sosial atau Plus ini merupakan ruang kolaborasi bagi organisasi dan individu yang ingin turut berkontribusi dalam mendorong perkembangan dampak sosial maupun lingkungan yang positif di Indonesia. Di Plus, kami percaya bahwa semua orang bisa menjadi wirausahawan sosial demi mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif, inovatif, dan kolaboratif. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai Social Entrepreneurship 101. Jadi kita akan mengulik kira-kira apa sih sebenarnya konsep wirausaha sosial itu sendiri. Oke, tapi mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih kewirausahaan sosial itu? Nah, apakah usaha sosial itu merupakan CSR atau Corporate Social Responsibility? Atau usaha sosial adalah sebuah non-profit, atau bahkan usaha sosial adalah bentuk sedekah. Nah, usaha sosial itu sendiri merupakan sebuah gerakan untuk membuat perubahan sosial atau lingkungan melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab. Di sini hal di sini praktik bisnis itu dilakukan agar dampak yang diciptakan lebih berkelanjutan. Nah, jadi di sini ada emphasize atau perlu digarisbawahi bagian berkelanjutannya. Karena usaha sosial itu tidak hanya menghasilkan sebuah keuntungan, tapi juga memberikan dampak positif secara sosial, budaya, ataupun lingkungan. Jadi memang usaha sosial ini tidak hanya tujuannya untuk mencapai suatu misi, tapi ada juga praktik bisnis yang perlu dilakukan karena ingin mencapai keberlanjutan dari pencapaian misi tersebut. Nah, lalu apa sih bedanya kewirausahaan sosial dengan bisnis komersial ataupun lembaga non-profit? Nah, kita melihat di Plus, kami melihat bahwa usaha sosial ini merupakan bagian dari sebuah spektrum. Jadi di ujung spektrum itu ada lembaga non-profit dan di ujung satunya adalah bisnis komersial. Nah, usaha sosial ini ada di tengah-tengahnya. Ketika bisnis komersial ini orientasinya murni laba, murni untuk mewadahi keinginan para pemegang saham atau shareholders, sementara lembaga non-profit ini nirlaba dan pendanaan dari hibah, usaha sosial hadir untuk mencapai dampak sosial yang terukur bersama dengan keuntungan finansial. Jadi, semakin besar keuntungan dari usaha sosial, semakin besar pula laba yang diinvestasikan untuk pencapaian dampak sosial itu. Jadi, tidak hanya mencapai sebuah misi positif gitu ya, atau dampak positif, tapi usaha sosial di sini ingin memperjuangkan keberlanjutannya, jadi bisa semakin tercapai dampak sosial yang diinginkan tersebut. Nah, kemudian berikut adalah 3 tipe usaha sosial. Yang pertama adalah the embedded model, yaitu penerima manfaat atau di sini kami menyebutnya sebagai beneficiaries, adalah segmen konsumen yang membayar layanan atau produk. Di sini contohnya apabila aku membuat sebuah tas dari bahan daur ulang dan di seluruh prosesnya aku yang membuat sendiri, teman-teman yang membelinya itu merupakan penerima manfaatnya. Kemudian the integrated model. Di sini beneficiaries atau penerima manfaat adalah bagian dari sumber daya manusia kunci atau merupakan mitra pada rantai pasok usaha sosial. Misalnya di sini aku menjual
suatu produk kerajinan tangan yang dibuat oleh ibu-ibu di suatu komunitas di daerah Jawa Tengah, misalnya. Nah, ibu-ibu tersebut merupakan mitra kunci pada rantai pasok ataupun mitra kunci pada proses produksi barang-barang tersebut, gitu. Jadi, ibu-ibu ini sangat berjasa dalam proses produksinya, gitu. Dan yang terakhir adalah the separated model. Jadi, segmen beneficiaries atau penerima manfaat ini berbeda dengan jadi berbeda bukan mitra ataupun yang membayar layanan atau produk. Jadi segmen beneficiaries tertentu yang dijadikan target penerima layanan program pemberdayaan. Misalnya saya menjual sebuah sepatu dan setiap penjualan sepatu itu setiap profitnya akan saya berikan kepada komunitas-komunitas yang membutuhkan. Jadi tidak ada hubungannya antara komunitas tersebut maupun saya maupun pada saat proses produksinya, begitu. Ini adalah 3 tipe usaha sosial. Lalu kita lihat contoh usaha sosial. Nah, usaha sosial pertama adalah Grameen Bank. Grameen Bank ini didirikan oleh Muhammad Yunus dan merupakan sebuah usaha sosial yang bergerak di pinjaman mikro bagi komunitas perempuan pengusaha mikro di Bangladesh. Jadi Muhammad Yunus ini membuat sebuah usaha sosial yang pada akhirnya menjadi sebuah bank yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah ke perempuan-perempuan di Bangladesh. Kemudian Agradaya. Agradaya ini lahir dari keinginan kedua pendirinya untuk mempromosikan pangan lokal yang melimpah ruah kepada masyarakat luas. Di satu sisi, Agradaya juga memiliki tujuan untuk membantu komunitas petani. Jadi tidak hanya memperkenalkan rempah Indonesia yang kaya, tapi Agradaya juga memberikan bantuan edukasi, pelatihan kepada komunitas petani. Dan yang ketiga adalah kampung marketer. Kampung marketer ini melatih pemuda warga desa di Purbalingga untuk bisa terampil dan cakap di bidang e-commerce. Setelah edukasi tentang e-commerce, pemuda-pemuda warga desa ini pada akhirnya akan disalurkan jasa-jasanya untuk bekerja dengan pebisnis-pebisnis online di seluruh Indonesia. Jadi sangat membuka lapangan pekerjaan, gitu ya. Tidak hanya itu, PLAS juga merupakan sebuah usaha sosial. Di sini PLAS ingin membantu teman-teman yang ingin menjadi wirausaha sosial ataupun teman-teman usaha sosial di tahap dasar atau early stage untuk pertama pelatihan dan peningkatan kapasitas. Di sini PLAS juga menjalankan program pendampingan atau pelatihan. Kemudian yang kedua ada proyek inovasi sosial. Jadi di sini kami menyediakan layanan untuk membangun ide-ide atau mengaplikasikan kewirausahaan sosial dalam organisasi mereka. Dan yang ketiga adalah riset. Jadi PLAS menawarkan jasa untuk menjalankan riset atau studi tentang kewirausahaan sosial. Lalu setelah kita belajar tentang contoh-contoh usaha sosial, mungkin di teman-teman sekarang, di kepala teman-teman sekarang kepikiran ya, tapi kenapa sih kewirausahaan sosial itu penting? Kenapa nggak bisnis biasa aja? Gitu. Atau mungkin kenapa tidak non-profit? Nah, di sini kita melihat bahwa dunia ini selalu dihadapi dengan berbagai macam masalah. Rasanya seperti tidak pernah berakhir gitu ya. Seperti contohnya di sini 736 juta jiwa hidup dalam angka kemiskinan ekstrim di tahun 2015. Kemudian 750 juta orang dewasa di dunia buta huruf dan 2/3-nya adalah perempuan. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri, 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan
atau stunting. Kemudian dari sekitar 264 juta penduduk Indonesia, masih ada sekitar 25 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, bahkan di Indonesia, kita jadi bertanya-tanya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Hal itu juga dipertanyakan oleh Muhammad Yunus beberapa tahun silam. Jadi, pada tahun 1971 terjadi konflik bersenjata di daerah Bangladesh. Hal ini menimbulkan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat Bangladesh. Utamanya adalah perempuan. Perempuan merupakan komunitas yang paling rentan untuk terpapar kemiskinan ini. Selain itu, praktek lintah darat lokal dengan bunga tinggi ini juga kerap terjadi di daerah-daerah termiskin di Bangladesh. Sehingga di Bangladesh sendiri, cycle kemiskinan atau siklus kemiskinan ini tidak pernah putus. Rantai kemiskinan ini selalu ada, gitu. Lalu Muhammad Yunus bertanya-tanya, kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Saat itu Muhammad Yunus merupakan seorang kepala departemen di Fakultas Ekonomi di Universitas Chittagong di Bangladesh. Nah, Muhammad Yunus memulai dari masalah terdekat di sekitarnya dan dia juga memulai dari apa yang bisa dia lakukan. Akhirnya, Yunus mulai untuk menjalankan skema sistem pinjaman mikro dengan bunga rendah kepada perempuan di Desa Jobra. Desa yang tidak jauh dari tempatnya mengajar. Dari situ Yunus berpikir, oke, mungkin untuk memutus rantai kemiskinan ini, kita bisa memberikan sedikit pinjaman dengan bunga yang rendah kepada perempuan-perempuan ini. Lalu bagaimana efeknya? Ternyata saat ini Grameen Bank itu bisa dibilang menjadi contoh sukses dari usaha sosial yang sudah ada. Grameen Bank saat ini telah memiliki lebih dari 2.600 cabang dan 9 juta peminjam dengan tingkat pengembalian pinjaman sebanyak 99,6%. Sebanyak 97% dari peminjam Grameen Bank ini adalah perempuan. Perempuan yang tadinya merupakan komunitas yang paling rentan terhadap kemiskinan, perempuan yang tadinya tidak dilihat oleh para bank umum, para bank konvensional, dan ternyata Grameen Bank ini bisa mewadahi gap yang terlihat tersebut. Dan Grameen Bank saat ini sudah tersedia di 97% desa di Bangladesh. Kesuksesan Grameen Bank telah menginspirasi proyek sejenis di lebih dari 64 negara di seluruh dunia. Bahkan termasuk dengan inisiasi World Bank untuk memberikan pendanaan dengan skema Grameen. Jadi, kenapa kewirausahaan sosial itu penting? Karena dampak usaha sosial ini tidak hanya memberikan dampak secara ekonomi, tidak hanya meningkatkan pendapatan pihak-pihak yang butuh bantuan, tapi juga memberikan dampak dari lingkungan, dampak sosial, dampak kebijakan, bahkan perubahan gaya hidup. Gaya hidup masyarakat menjadi semakin positif dan berkualitas. Tidak hanya itu, kewirausahaan sosial atau usaha sosial ini juga turut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, atau teman-teman mungkin sering mendengar tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi kewirausahaan sosial ini tidak hanya ingin profit, tidak hanya ingin memperkaya perusahaan tersebut sendiri, tapi ada tujuan lebih besar, ada misi yang lebih besar yang ingin mereka capai. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas tentang usaha sosial di Indonesia. Ini merupakan gambaran supaya teman-teman bisa lebih tergambar ya, kira-kira usaha sosial di Indonesia ini seperti apa sih?
Kami mendapatkan data ini dari hasil riset bersama British Council pada tahun 2017. Jadi meskipun riset ini sudah cukup lama, harapannya bisa memberikan gambaran secara umum kepada teman-teman. Jadi pendiri usaha sosial atau sociopreneur di Indonesia ini ternyata didominasi oleh teman-teman, oleh anak-anak muda. Dan tenaga kerja wirausaha sosial ini juga didominasi oleh perempuan. Ini lebih tinggi dari 57% tingkat lapangan kerja perempuan di sektor UMKM. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir, kayaknya aku belum bisa nih membuat wirausaha sosial, ternyata enggak juga loh. Karena bahkan pendiri usaha sosial ini lebih banyak anak mudanya. Kemudian tren peningkatan jumlah usaha sosial dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Oke. Dan berikut merupakan profil secara umum tentang usaha sosial yang ada di Indonesia. Ada sekitar 342 usaha sosial di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sektor utamanya ini adalah industri kreatif, pertanian, dan perikanan, serta pendidikan. Lalu, siapa saja penerima manfaatnya? Ternyata mayoritas adalah komunitas lokal, perempuan, dan anak-anak muda. Berarti para wirausahawan sosial di sini memulai dari apa yang bisa mereka lakukan dengan menjawab permasalahan terdekat di daerah mereka. Karena penerima manfaat ini umumnya adalah komunitas lokal. Kemudian ekosistem pendukung usaha sosial di Indonesia. Usaha sosial tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Usaha sosial untuk mencapai suatu misi yang jangka panjang, suatu misi yang besar, perlu bantuan dari aktor-aktor lainnya. Misalnya seperti inkubator, akselerator, selain itu juga investor dan penyedia dana. Contohnya seperti impact investment, yang sekarang mulai naik daun nih. Kemudian pembuat kebijakan, pendukung bisnis, media, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum kita tutup untuk sesi Wirausaha Sosial 101 ini, izinkan saya mengutip dari Bill Drayton, salah satu founder dari Asoka. Social entrepreneurs are not content just to give a fish or teach how to fish. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry. Jadi, wirausaha sosial tidak puas dengan hanya memberikan ikan atau mengajarkan seseorang untuk mendapatkan ikan. Tapi, mereka tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah beristirahat, hingga mereka bisa merevolusi seluruh industri perikanan. Bill Drayton, founder Asoka. Mungkin sekian pemaparan materi hari ini. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tunggu kolaborasi teman-teman, ataupun jika ingin berdiskusi bisa menghubungi kami di usahasosial.com. Terima kasih.